Mari kita mulai ya. Oh, yang ditunggu-tunggu ARA dan ARB simetris, kata Venia Cakes. Yang ditunggu-tunggu apa? Kalau aku di kuartal 4 aku nungguin The Fed kelar naikin suku bunganya. Jadi memang masih akan ada potensi naik dikit ya, tapi perkiraan bakalan kelar di akhir tahun ini gitu. Jadi kuartal 4 ini bakalan marketnya akan lebih bagus dibandingkan dengan kuartal-kuartal yang sebelumnya gitu. Window dressing, kata Hayati Liha. Nah, window dressing sendiri ada penyebabnya. Kalau kali ini terjadi window dressing kemungkinannya cukup besar. Kenapa? Ya karena itu tadi yang saya bilang, The Fed itu sekarang lagi mereka kemungkinan akan menahan kenaikan suku bunga. Jadi nggak akan banyak-banyak naik suku bunganya. Hari ini market value sekitaran hanya 7 triliun rupiah aja, marketnya masih sepi gitu ya. Karena ini investor-investor gede mereka juga lagi pada wait and see, pada nunggu-nunggu. Investor yang gede dan yang kecil lagi wait and see. Terus kalau misalkan yang ditungguin tuh The Fed, selain keputusan The Fed, mereka juga banyak yang nyangkut juga di pada masa pandemi kemarin. Jadi pas pandemi kemarin tahun 2020-2021 itu saham-saham naik. Aku masih ingat banget 2021 itu kayak Januari pembukaan rekening tuh banyak banget. Jadi puncak dari pembukaan rekeningnya gitu. Oke, ada Pak Effendi dari Medan. Sampai apa loh? Besar karena udah 2 tahun gak ada windrest, bukan karena itu juga sih. Sebenarnya kalau windrest atau nggak windrest ada sentimennya. Dan kalau kali ini kita ngelihat dari sepanjang tahun ini pergerakannya nggak terlalu signifikan. Biasa kalau sepanjang tahun pergerakan naiknya udah signifikan, akhir tahun nggak windrest. Tapi tahun ini banyakan sideways-nya, mungkin naik di awal tahun doang kemarin, terus banyakan sideways-nya sehingga akhir tahun potensi. Ada Mike, thank you. Oke deh, kita mau mulai dari IHSG. Pilek-pilek mau off IG Live nggak bisa juga. Sudah jadi gaya hidup hampir 4 tahun. Nanti 2024 Maret genep nih 4 tahun. Jadinya ya tetap IG Live deh. Lagi bindeng. Cepro ntar aku bahas, ada sentimen buat Cepro. Dan sekarang aku mau bahas dulu dari IHSG-nya seperti biasa. Dan ini IHSG sideways-nya udah lumayan lama, dari 20 Juli kemarin sampai sekarang. Ya, jadi sideways-nya udah lumayan lama. Terus kemudian kita mau lihat beberapa saham yang menggerakkan IHSG. Ini ada saham-saham big banks, contohnya BMRI. BMRI ini udah lumayan tinggi, udah lumayan ketinggian, sehingga tadi kita ada update portfolio di MVest tuh kita ada update baru sih. Jadi untuk saham-saham big banks di MVest itu kita kurangin untuk posisinya buat yang baru mau masuk. Tapi yang udah masuk lama, just hold aja nggak apa-apa gitu. Ya, terus kayak saham-saham big banks BBCA, BBRI ini di MVest kita kurangin size-nya. Buat teman-teman yang udah join MVest, lihat video portfolio desain yang baru ya, ada saham apa aja yang kita tonjolkan untuk masuk dan mana yang masih boleh masuk tapi nggak boleh banyak-banyak, itu tadi ada dibahas di situ. Nah kemudian kita mau review untuk saham batubara. Saham batubara, aku mau jawab satu pertanyaan yang bagus banget di sini. Ya, kita mau lihat saham batubara di sini ya. Oke. Sorry ya, aku agak susah fokus. Lagi cumpleng di kepala. Jadi komennya aku off bentar ya. Ya, jadi ini batubara, perhatikan. Adaro ini dia lagi konsolidasi, normal consolidation, dan ini terjadi percepatan tren buat Adaro. Nah ini trennya tadinya begini, dan hari ini dia ngebentuk satu low, tapi low-nya agak tinggi dibandingkan yang sebelumnya itu ada higher low, dan dia nggak kena di garis merah yang bawah. Artinya dia membentuk higher tren yang lebih cepat. Jadi ini garisnya di sini miringnya begini, ini jadi kayak gini, lebih vertikal gitu. Kemiringannya tuh lebih
curang ya, jadi trennya lebih cepat gitu. Terus kemudian PTBA, ntar aku kalau udah masuk ke Q&A aku akan cek. This one is very beautiful, this one is so beautiful today. Makanya tadi M-Trade kita ada remind juga. Dan kita udah masuk untuk jangka menengah dan juga jangka pendek ya. Jangka pendek kita udah sempat masuk dan sempat profit taking. Ini kita ada remind lagi, so beautiful today. Jadi ini sideways panjang dan kemudian dia bekas breakoutnya, terus ini retrace dari bekas breakout dan mengalami pantulan. Volume pantulannya nggak terlalu gede, cuman di sini kelihatan banget ada pattern akumulasi. Oke. Sorry. Oke, aku mau review PTBA dan Adaro. Ini ada sentimen apa? Ini PTBA dan Adaro, mereka diuntungkan oleh pembentukan BLU Batubara atau Badan Layanan Umum Batubara karena porsi penjualan domestiknya besar. Jadi kalau diperhatikan Adaro tuh udah setengah jalan uptrendnya. Mungkin sepertiga jalan lah, ini PTBA baru mulai dan dia bisa menguat mungkin dalam jangka pendek tuh bisa sampai 3280-an. Bisa nutup gap mungkin dalam rentang waktu sekitaran 3 bulanan. Kenapa saya pakai kata mungkin? Karena semuanya adalah probability. Kemudian BLU atau Badan Layanan Umum ini apa sih? Dia tuh mengambil pungutan ekspor batubara dari para pemain dan dana itu akan dikembalikan ke pemain yang menjual batubara di pasar domestik dengan harga patokan pemerintah. Nah, jadi dengan lahirnya kebijakan BLU batubara ini akan ngebawa efek keseimbangan dalam perbedaan pendapatan yang signifikan karena adanya perbedaan harga batubara tuh yang menjual ekspor dan juga mensuplai yang domestik. Jadi kebutuhan domestik akan semakin dicukupin gitu ya, karena emiten berlomba mengejot untuk penjualan domestik dan ini menguntungkan PTBA karena PTBA ini banyak penjualan ke domestik. Oke, terus selain Adaro sama PTBA, aku mau review Indi dan ITMG. Habis ITMG baru nanti aku akan buka komennya. Sorry, aku agak butuh fokus. Nah, ini sama dengan Adaro dan PTBA tadi. Indi ini hari ini juga patternnya menarik, tapi kita nitip sendalnya di Adaro sama PTBA. Karena kita nggak mau terlalu banyak juga saham di satu sektor tertentu. Dan let me check ya, aku pastikan sepertinya nggak ada Indi. Ya ini kita nggak ada gitu. Dan ini pantulannya sebenarnya cukup menarik. Dalam jangka pendek dia bisa naik sampai level 2100 sampai 2140. Jadi kalau kamu nggak punya Adaro atau PTBA tapi kamu punya Indi, that's okay. Cuman saya paling suka dari tiga ini, aku paling suka PTBA. Terus kemudian aku mau review ITMG. Benarkah yang bikin batuk pilek itu polusi di Jakarta? Kayaknya enggak deh, karena yang di Solo juga pada batuk pilek setelah saya pulang dari Jakarta. Berarti polusinya di mana-mana dong. Oke, ITMG ini udah kayak Adaro, dia udah sepertiga setengah jalan gitu deh, dan kemarin abis breakout dari pattern ascending triangle dan dia berpotensi untuk menuju ke level 31.800 bahkan sampai ke level 34 ribuan di MA 200-nya di sini. Jadi kita ngelihat untuk tren dari sektor batubara ini masih cukup menarik. Dan sebenarnya ada satu lagi grup konglomerasi yang diuntungkan dari kenaikan batubara ini, boleh ditulis di sini apa coba? Yang dia punya portofolio tuh isinya ada beberapa perusahaan dari sektor komoditas baik batubara maupun metal. Sekarang udah boleh komen, silahkan. Kasih giveaway nggak ya? Aduh, tadi lupa ngomong. Kasih giveaway nggak ya? Kasih giveaway deh, kasih giveaway gratis Mvestart masih lama. Kasih 7 hari M-Trade boleh lah. Tadi yang pertama ngejawab yang masuk di aku yang nggak boleh komplain ya. Aku pilih buat 2 orang, nanti ada lagi yang lain. Jimmy Darmawan, Mr. Ardian Syahiski, boleh silahkan DM aku. EMT7 nama email WhatsApp. Oke.
Terus kemudian aku mau bahas Saratoga nih. Saratoga ini menarik karena dia punya kelolaan di portfolionya itu banyak banget dari sektor komoditi. Oke ya, aku mute lagi komennya ya. Sorry ya, aku agak susah fokus hari ini. Jadi kalau pas aku lagi mau nanyain kalian aja, aku nyalain ini. This one is beautiful. Jadi ini lagi di stage satunya. Ini menarik banget. Dan sebenarnya level dia paling low risk itu di sini. Ini support paling bawah di 1535, low risk banget di sini. Dan ini dia ada membentuk sedikit higher low, dan ini higher low lagi. Belum aman sih sebenarnya. Amannya di mana? Breakout dari 1785, tapi kalau nunggu breakout dari 1785 udah agak telat. Makanya M-Trade kemarin juga udah nyolong start gitu, udah nyicil gitulah ya. Jadi ini masih di stage 1. Sekarang jarang banget saham-saham yang lagi di stage 1-nya. Terus aku mau bahas apa lagi? Aku nyalain lagi komennya. Aku mau jawab pertanyaan dari Tangan Teknologi. Ci, pendapatnya tentang statement Pak Lo Keng Hong trading itu sama dengan judi, dan Benix juga menyampaikan hal yang sama. Benix siapa ya? Nggak tahu aku. Oke. Aku mau jawab pertanyaan ini. Yang dimaksud dengan judi artinya kamu berspekulasi, nggak ngerti caranya, asal beli, asal jual, beli dan jual. Menurut saya, jika kamu nggak ngerti caranya, itu jadinya spekulasi. Sama halnya ketika kamu berbisnis, kalau kamu nggak ngerti caranya, kamu spekulasi juga. Sama halnya kalau kamu ngelamar kerjaan tertentu dan kemudian kamu nggak tahu caranya, misalkan kamu ngelamar kerjaan sebagai marketing communication, tapi kamu nggak ngerti kerjaan markom tuh apa, ya kamu lagi spekulasi aja, tinggal nunggu dipecat. Ngecap pinter di awal, ya nanti tinggal nunggu dirumahkan gitulah ya. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ini semuanya tuh ada spekulasinya. Cuman unsur spekulasi ini bisa diminimalisir ketika kamu mengerti strateginya. Bahkan dalam investasi saham jangka panjang pun sebenarnya ini juga spekulasi. Sebagai contohnya ya, kita kalau berinvestasi saham jangka panjang, apakah semuanya itu akan naik dalam jangka panjang? Jika kita belajar ilmunya secara probability harusnya iya. Tapi kenyataannya beberapa saham yang di hold dalam jangka panjang oleh beliau ini, atau oleh saya, oleh kamu, oleh siapapun juga, itu bisa aja nggak naik, kena value trap. Meskipun udah pakai yang namanya valuasi murah gitu. Jadi saya tidak memungkiri bahwa di dalam setiap investasi, saham, trading maupun bisnis, ini ada unsur ketidakpastiannya. Kalau yang pasti itu cuma satu, yang pasti umur kita bertambah, yang pasti lagi apa? Ada kelahiran, ada kematian, itu udah pasti. 1 tambah 1 sama dengan 2, itu udah pasti. Tapi di dalam trading, investasi maupun dalam berbisnis tidak ada yang pasti. Nah, tapi kita bisa meminimalisir resiko dari spekulasi itu dengan cara kita belajar dulu caranya. Dulu saya berpikir bahwa orang-orang yang trading forex itu just gambling, karena nggak bisa, susah cuannya, banyak yang kena margin call karena kena leverage. Tapi belakangan saya mengubah pola pikir saya, mungkin ada beberapa orang yang memang ahli menggunakan leverage itu. Jadi ya silahkan, mau berhasil di trading forex atau crypto silahkan. Dan saya nggak mau ngejudge strategi orang itu nggak bagus atau judi. Sebagai contoh scalping, I'm not a scalper. Saya bukan ahlinya di scalping. I make money dari satu investasi jangka panjang, 2 yang lebih banyak itu sebenarnya trading jangka menengah. Jangka menengah itu aku nge-hold beberapa bulan yang aku namain dengan super trader tadi. Yang terakhir swing trading itu benar-benar cuma buat bonus-bonus aja. Jadi sebenarnya M-Trade itu kalau teman-teman mau gunakan, itu sebenarnya lebih gunakan yang jangka menengah dan belajar di super trader. Jadi sebenarnya sah-sah aja orang mau berpendapat apa, misalkan Pak Lo atau siapa tadi yang disebut, aku lupa namanya siapa, itu bilang oh trading itu judi, ya nggak apa-apa, itu kan persepsi orang, tiap orang masing-masing. Tapi kalau persepsi saya sebenarnya dalam hal apapun, jika kamu menguasai strateginya, maka probability untuk jadi berhasil lebih besar daripada probability kamu gagal. Di situ artinya sudah bukan berspekulasi lagi, tapi kita sedang mempersiapkan, kita sedang membuat perencanaan. Semoga bisa dipahami. Setuju ya udah, nggak setuju juga nggak apa-apa.
Oke, terus kemudian aku akan bahas beberapa saham yang bisa dibilang second liner atau third liner. Ada Kin, Argo, Same, BTPS. Berbahagialah kalian para penggemar second liner and third liner. Ada Ayo Ijo bilang trading itu dagang dong. Ada yang aku mau komentarin di sini sebenarnya. Trading itu dagang, itu menarik sekali. Gini, trading itu dagang, betul. Yang diperdagangkan tuh saham. Jadi saya mau mengambil sudut pandang yang agak helikopter view. Ketika ada orang bilang korban bandar atau korban pom-pom saham. Sebenarnya setiap orang itu berhak mereka mau ngomong apa dan berbuat apa. Terlepas dari itu bagus dan gak bagus tuh semua orang bisa melakukan apapun. Tapi yang ada dalam kendali kita adalah bagaimana kita melindungi diri kita supaya tidak terjebak dari pom-pom bandar, tidak terjebak dari permainan bandar, yaitu dengan melihat likuiditas. Paling penting sebenarnya di samping technical, di samping fundamental adalah likuiditas, bid offer. Ketika bid hilang, lebih baik rugi karena jualan di bawah daripada nyangkut sama sekali nggak bisa jualan. Resiko terbesar di saham itu bukan kerugian, tapi kalau kamu nggak bisa jualan. Kira-kira itu sih yang aku mungkin bisa tambahkan. Jadi kalau dibilang dagang, ya benar aja. Kalau misalkan kalau barang ini udah nggak diminati oleh pasar, bisa nggak bisa jualan sama sekali? Ya bisa aja. Contohnya zaman dulu tuh kayak yang lagi tenar ikan lohan, kemudian apa tuh namanya, cincin akik, terus tanaman antorium. Itu saya ingat banget karena saya punya saudara, kakak saya, dia main tuh antorium, beli jual cuan. Terus wah, di harga yang tinggi dia nggak mau jual. Ini sebenarnya kayak trading juga, serakah gitu. Istrinya udah bilang jual deh. Akhirnya beneran nggak dijual. Ratusan juta itu cuman jadi buat pajangan doang. Jadi sebenarnya ya itu hukum supply and demand. Itu aja sih. Bicara tentang likuiditas, bicara tentang hukum supply and demand. Oke. Emonya kok pada nangis, saya nggak tahu kenapa. Sorry ya, aku mau bahas lagi Kin, Arko, sampai BTPS. Aku iniin dulu, aku off comment dulu sambil aku bahas saham. Karena malam hari ini aku agak-agak cumpleng di kepala ini, jadi ya mohon maaf. Kin. Yantret ada masuk beberapa hari yang lalu di 795-an dan sekarang di 880. Mari kita lihat. Ya, Kin, cuan 10-12%. Saylah kita lagi hoki di sini langsung naik, kadang-kadang kita beli habis itu sideways dulu baru kemudian naik. Hold aja yang punya, yang belum punya jangan ngejar beli. Jangan ngejar beli ya. Jadi ini udah bukan waktunya beli lagi. Bisa naik sampai level berapa? Ngantuk. Sampai level 1000 dulu paling enggak dalam jangka pendek ya. Terus kemudian Arko. Aduh. Abaikan nih 5% berapa persen. Kalau udah ikut workshop mah sebenarnya bebas mau berapa persen juga. Kita benar-benar ngelindungi buat yang pemula. Ya jadi ini breakoutnya dari 22 Agustus kemarin tuh sebenarnya ini gagal breakout. Kita kemarin sempat nge-watch juga kalau gagal breakout lagi jatuh di bawah 680 kita mau cut loss nih. Tapi kenyataannya ya dia bertahan dan malah naik lagi. Jadi saham kayak gini kita kemarin nggak mau sebut sering-sering di IG Live juga, aku nggak kebanyakan bahas juga sih untuk menjaga likuiditasnya. Sekarang sih tinggal nge-hold ya, aku bahas nggak apa-apa. Tinggal nge-hold aja, jangan beli di atas, oke? Sorry yang buat member Mtrade ya, ini juga real time ngasih taunya. Terus yang masih boleh beli apa dong? Same nih, Same masih boleh beli nggak? Ya kalau harganya masih di sini-sini masih boleh beli sih, dekat 350, 360 masih boleh beli gitu. Ya jadi, wah kok nggak dikasih tahu yang masih boleh beli apa nih? Kayak Same ini masih boleh lah. Jadi jangka pendek dia bisa sampai ke 380 sampai ke 400-an. By the way aku suka kalau kalian nanya yang apa ya, yang strategik, bukan yang ad hoc kayak kode-kode saham. Kalian boleh tanya di kolom question, ntar aku bahas ya.
Oke, jadi ini sahame, dia bisa naik sampai level 400-an. Terus kemudian BTPS baru breakout hari ini. Kalau besok masih berkisar di harga-harga sekitaran 2190 sampai 2200-an ya masih boleh beli. Tapi Mtrade tadi udah rekom, jadi teman-teman ikut aja real time recommendation-nya Mtrade. Saran saya buat kalian yang sudah siap dengan risikonya, yang belum belajar di Mfast aja. Dalam jangka pendek BTPS bisa sampai ke 2320, bahkan bisa sampai ke 2440. Disclaimer Bapak Ibu semuanya, comment on. Aku mau cek question. Oh, ada promo nih buat Mfast masih lama. Mfast-nya tanggal 23 September, tapi masih ada promo jauh-jauh hari, early bird banget. Masuk ke mtrade.id/Mfast. Ini buat kalian yang benar-benar pemula banget ingin mulai investasi saham. Kode promonya 28 AUK, jadi dapat aku nggak tahu deh gratis atau diskon, saya nggak ngerti. Jadi tim saya nitip ini, oke? Miss, boleh pani nggak? Biar cepet sembuh, weh. Nggak sih, nggak nyambung. Yang ngomong juga beda orang. Mari kita lihat pani. Ayo join Mfast, kata Effendi Lee Chunwan. Oke, sorry ya, aku comment off lagi pas bahas saham. Aduh, udah jangan dikejar deh ini ya. We are so grateful, thank you untuk sistem Mtrade dan juga all team Mtrade traders. Mtrade ini dapat di sini 1.700 sampai 1.800-an. Pani aku udah bahas berkali-kali ya. Jadi ini aku bahas waktu dia masih sideways di sini. Aku sempat bikinin konten dan waktu itu memang kontennya bukan bertujuan untuk rekomendasi beli, karena memang marketnya lagi sideways dan rekomendasi di Mtrade tidak ada hubungannya dengan konten tersebut karena kita full technical. Jadi ini udah naik ketinggian, di hold aja gengs. Dan kita sih sebenarnya nggak pernah menebak-nebak mana yang bakal jadi multi bagger kita. Dan pani ini jadi multi bagger kurang dari 1 bulan. Dibelinya waktu itu rekomendasi tanggal 1 Agustus, sekarang udah cuan 98 sampai 106%. Kita udah siap-siap untuk profit taking. Jangan dikejar, gengs. Oke, turn on commenting. Ada 4 orang like pertanyaan Dan Buya tentang ESA. Aku mau bahas ESA ya. Sorry, matiin komen dulu. Oke. Wait and see dulu deh ESA. Terus tadi ada yang nanya BNGA kita take out dari Mfast. Udah agak ketinggian, secara valuasi agak ketinggian, secara chart juga udah ketinggian. Jadi kita take out dari Mfaster yang baru. Kalau Mfaster lama tinggal nge-hold, jangan jual. Kita take out itu maksudnya take out dari portfolio design yang ketiga ini. Jadi kita udah update portfolionya 2 kali ya. Yang pertama ganti sekali, kemudian ganti lagi. Jadi BNGA ini bisa kalau misalkan mau watch buat trading jangka pendek. Cuman aku mengantisipasi satu candle ini agak-agak nggak enak di sini. Merah ini dengan volume besar ini nggak enak di sini. Jadi saya kok mencium ada bau-bau distribusi. Ya, jadi wait and see dulu deh buat yang mau entry. Masuknya juga udah ketinggian banget gitu. Mfast tinggal ngehold aja kalau Mfast buat jangka panjang. Daisu FND BRPT lagi manggung, boleh nggak? Mtrade dapat BRPT-nya di bawah sekitaran 800 sampai 840. Sekalian aku mau jelasin buat kalian yang ikut Mtrade, ngelihat secara harian, kalian akan ngomong, what telat masuknya. Kok di 840 baru direkomen, waktu itu highest-nya 840 kita rekomnya.
Jadi ini mestinya naikin dikit sampai ke 840 di sini. Kok telat gitu, tapi sebenarnya kita view-nya bukan jangka pendek banget gitu. Jadi kita view-nya jangka menengah, dan kita bersyukur saat ini mulai banyak saham yang nurut untuk jangka menengahnya. It's very beautiful pattern BRPT, dan kita lagi nungguin sideways atau consolidatingnya lagi buat masuk tektok lagi buat jangka pendek. Jadi sekarang kita tinggal nge-hold aja saat ini, jangan masuk dulu. Buat kamu yang nanya BRPT, ini udah cuan 32 sampai 33%. Aku mau kasih lihat ruginya sekarang. Dari tadi kebanyakan cerita cuan terus, jadi aku mau kasih lihat ruginya. Kita habis cut loss IMAS ya, 6-10% untuk jangka menengah, cuannya gede, tapi kalau sekali cut loss bisa sampai 6-10% juga. Terus kemudian era Jaya Swasembada kita habis cut loss juga 6%-an, meskipun ini ada cuan di Arko dan Doit. Jadi kebanyakan cuan kita tuh yang banyak kita masih ngehold. Jadi ada PANI, ada BRPT, ada saham apa lagi tadi, Arko, KIN. Kita masih banyak ngehold gitu. Yang dijual-jual nih kebetulan yang jangka pendek-pendek, kebanyakan jangka pendek. Dan BNGA beberapa hari kemarin kita udah jual sekitaran 22%. Jadi ada ruginya juga ya, gengs. Unikalisia Ningsih, terima kasih ya ilmunya, love. Oke, sama-sama. Pertanyaan bagus Aditi HS. PANI udah tinggi banget, kenapa belum dijual? Kapan tahu harus jualan? Ketika dia balik badan dengan volume besar. Ya, jadi kita nggak jualannya pas dia naik, karena kadang-kadang kalau naik dia turun dikit masih bisa naik lagi. Jadi the sky is the only limit. Limitnya kapan? Limitnya ketika udah nggak bisa ngegas naik lagi dan dia malah balik badan. Mungkin pertanyaannya adalah kalau misalkan sekarang PANI-nya udah 98-100%, itu kalau nggak dijual dia turun lagi, cuannya jadi sisa 85-90 gimana? Nggak apa-apa. Jadi mesti punya mindset legowo, let go gitu. Oke. DSNG, ESA, SAME, BTP udah bahas SAME. DSNG, BTNC dulu. ESA tadi, BTNC juga. TLKM lagi murah. Lagi murah, potensi membentuk double bottom. Secara fundamental valuation-nya juga terdiskon. Dia minta auto. Jangan ya, distribusi nih. M-Trade di auto nih ceritanya mirip seperti yang saya ceritain tadi. Udah sempat floating profit 90-an%, terus pas dia balik badan di patah tren, ini profit taking kita cuman sekitaran 75%-an. Mesti rela kayak gitu ya. Jadi nggak boleh ngerasa kayak aduh harusnya kayak gitu. Auto 75-79%. Jadi jangan ada attachment antara kamu dengan saham. Oke. Terus perhatikan di sini autonya dia ada Head and Shoulders. Ini dia udah mau breakdown. Dia kalau jatuh bisa sampai 2600, kalau naik kemungkinan naik dikit-dikit doang, itu kayak markup aja. Markup itu artinya big investornya jualan, tapi yang beli mungkin retail aja gitu. Jadi powernya untuk beli naik gak banyak gitu ya. Oke. Terus kemudian thank you Aditi, pertanyaannya bagus tadi. Aku mau bahas Cepro deh, boleh bahas Cepro ya. Nanti aku mau tanyain kalian lagi. Tada! Oke, nggak usah kepengen saham-saham yang kayak gini. Ini event kayak gini pun di M-Trade seharusnya sih gak direkomen. Kalau direkomen kok agak aneh. Tuh kan nggak ada kan. Ini naiknya nih kebangetan, naik 33%. Udah nggak usah kepengen kayak gitu, karena bentar lagi tuh mau ada apa coba? ARB simetris ya. Jadi mau ada ARB simetris. Jadi buat Cepro ini ada satu sentimen yang menarik. Dari Jepang itu ada membuang lebih dari 1 juta ton air limbah nuklir ke Samudra Pasifik bekas pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang rusak gitu. Dan itu jadi limbah banget di Samudra Pasifik, dikomplain sama China,
Korea Selatan, dan mereka nggak mau pakai ikan dari Jepang gitu, nggak mau, mereka nge-ban seafood dari Jepang. Saya sih bingung sih, Jepang tuh biasanya mereka kualitasnya untuk menjaga makanan sangat bagus sekali, tapi hal ini terjadi. Jadi ya buat kalian yang takut makan seafood, saya baca berita ini juga takut makan seafood. Apa hubungannya dengan Cepro? Ini menguntungkan Cepro yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan udang dan ikan atau seafood, karena ekspor Cepro ke China tuh berpotensi naik. Cuman kalau ngelihat chart kayak gini, kita selalu combine berita dengan chart, fundamental dengan chart untuk trading. Aduh. Ya, perhatikan ini naiknya 33%, gak usah dikejar gengs, gak usah dikejar. Kenapa? Besok masih bisa naik lagi, bisa, tapi habis itu dibanting, so what gitu loh. Ya, jadi nggak usah kepengen. Kalau dibanting, bantingannya lebih menyakitkan daripada bantingannya tuh lebih menyakitkan daripada cuannya. Jadi yang penting kita tuh di saham sustainable lah dalam jangka panjang ya. Kita ketemu lagi di morning briefing besok jam 8.15 pagi, dan thank you buat kalian yang udah nonton IG live aku malam hari ini. Thank you semuanya, semoga bermanfaat dan salam profit. Terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya yang bagus banget, yang bisa aku jadiin bahan edukasi yang oke. Dadah.